Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Kalau di Ciamis, Pak, Alhamdulillah kami PPNPN, OBES sama eh, CS Satpam Bakti udah punya NIB, Pak. Cuma untuk yang Satpam, kami tidak bisa, Pak, di webnya karena dia harus badan hukum. Berarti kita harus outsourcing atau gimana itu, Pak, petunjuk? Atau masih bisa kita menggunakan OB untuk Satpam itu keperluan rumah tangga seperti untuk OB, Pak? Oke, cukup, Jami. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Terima Ya. kasih. Terkait dengan tenaga security, memang eh, NIB yang ada di USS itu tidak sedia eh, perorangan ya. Tadi disampaikan seperti itu ya. Memang Betul, Pak. ketika kita klik itu munculnya harus badan usaha kalau untuk penyedia jasa security. Nah, untuk itu mungkin eh, bisa survei ya Bapak Ibu sekalian ke daerah tempat lokasi masing-masing untuk badan usaha yang jasa security mungkin bisa disurvei di daerahnya Pak ya. Mungkin itu Pak Izin, Atta. Pak. Izin, Pak. Kalau untuk secara kasarnya kita pinjam perusahaannya boleh, Pak. Jadi misalkan security-nya kan karena kita udah lama yang di sini, Pak. Jadi udah tahu dan bagaimana mengatasi dan isi dalaman kantor gitu kan, Pak. Jadi kita kan pengen lebih safety, Pak. Jadi karena orang yang kita kenal, Pak. Karena kan kalau dari tiba-tiba dari luar kita juga agak was-was seperti apanya gitu, Pak. Apakah boleh seperti itu, Pak? Bisa kita kerjasama dengan pihak outsourcing aja pinjam bendera mereka. Berarti kita harus ada revisi anggaran ya. Karena kan kalau untuk outsourcing pasti udah dipotong itu, Pak. Jadi misalkan gajinya di kami itu 3,5 juta ya paling keterima untuk satpam di kami cuma 3 juta atau 2,5 juta, Pak. Berarti harus dinaikin revisi anggaran, Pak, diperbolehkan, Pak, untuk menambah jumlah biaya untuk satpam, Pak. Ya mungkin kalau terkait biaya ya Pak ya. Biaya itu kan sebenarnya bisa menyesuaikan dengan UMP dari masing-masing daerah Pak. Kalau revisi bisa sih revisi misal penambahan anggaran atau revisi penyesuaian akunnya gitu. Tinggal disesuaikan aja nanti untuk RAB-nya menyesuaikan dengan UMP yang ada di daerah masing-masing ditambah dengan misalkan kalau dari badan usaha kan mereka minta manajemen fee. Terus ada mungkin diklat dan pembelian seragamnya. Kan seperti itu, Pak. Siap, Bapak. Terima kasih, Pak. Berarti kita Ya, kita langsung kalau untuk OB kita pengadaan langsung sama ACS ya, Pak. Ya, Pak. ya. Nanti dilihat skema berapa anggarannya ya, Pak. Nanti disesuaikan. Nanti kalau masih ada kesulitan bisa kontak ke kita di KPPJ di Biro Umum. Seperti itu ya. Oke, Ciamis kita anggap sudah terjawab. Kita lanjutkan ke Kanwil Gorontalo. Ya Pak, yang pertama kami hanya ingin konfirmasi eh, finalnya Pak, berarti untuk pengadaan CS, satpam sama driver itu harus melalui pihak ketiga ya, outsourcing nggak bisa swakelola ya, seperti yang tahun 2023. Mungkin itu yang Ya, pertama kami pastikan. Terus yang kedua terkait untuk pengadaan yang nilainya 200 juta itu Pak, apakah kita hitungnya per orang atau per paket? Misalnya kita satpamnya pengadaannya untuk 2 orang, apakah hitungan nilai yang harus melalui Pokja atau melalui pejabat pengadaan itu hitungannya per orang atau gimana Pak? Terus yang terus yang ketiga terkait tadi paparan dari Ibu Iin yang nilai 25% boleh kita tambahkan, itu nilai 25% Pak dari SBM 2024 atau dari UMP atau UMR atau seperti apa Pak nilainya? Terima kasih. baik, masih dari Gorontalo. Mbak In, tolong bantu jawab ya. Sebelum Mbak In, saya tambahkan dulu Mbak In terkait mekanisme pembayarannya. Kita lihat dulu Bapak ini menggunakan mekanisme perorangan atau badan hukum. Kalau menggunakan mekanisme perorangan, berarti hitungnya adalah masing-masing perorangannya. Tapi kalau memang berarti satu tim itu menjadi kesatuan seperti itu. Pastikan bahwa kalau memang
angkanya ternyata jatuhnya 200 juta ya, kalau mau mekanisme melalui pejabat pengadaan yang di bawah 200 juta, ini 199,9 juta kalau ya seperti itu. Sehingga jangan pas di 200 juta. Silakan dihitung itu mekanismenya. Kalau sekali lagi kalau perorangan yang dihitungnya per orangnya untuk per tahunnya berapa gajinya. Tapi kalau badan usaha berarti satu paket menjadi satu kesatuan badan usaha itu. Untuk mekanisme pembayarannya terkait UMR dan lain sebagainya, Mbak In, mau ditambahkan? Kami persilakan Mbak In. Untuk penambahan 25% itu sama dengan SBM di 2023 ya Bapak Ibu. Kalau pengadaannya melalui penyedia pihak ketiga, itu bisa ditambahkan 25%. Itu maksudnya ada spare 25% supaya si penyedia pihak ketiga itu punya alokasi atau keuntungan ya untuk manajemen fee. Nah, itu 25%-nya dari mana ya? Tentu saja dilihat dari di SBM-nya. Tapi biasanya kan SBM itu juga berlakunya berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Tentu yang di Jakarta dengan di Indonesia Timur pasti juga akan berbeda. Jadi Bapak Ibu silakan yang aman dilihat di SBM, kemudian dibandingkan juga dengan di daerahnya ya. Biasanya di SBM nanti ada pagu tertingginya. Mungkin itu Pak Atta. Mohon izin Pak, ada pertanyaan dari Kabupaten Sorong ini Pak terkait situasi politik di Papua Barat mungkin ya. Yang selama ini masih menggunakan tenaga lokal Bapak Ibu, Bapak putra daerah gitu. Bagaimana solusinya di tahun 2024 ini? Apakah masih memungkinkan menggunakan tenaga mereka yang SDM lokal itu, atau memang tetap wajib melalui penyedia perorangan atau badan usaha Bapak? Mohon izin. Kalau saya ya kalau ini apa ya bisa dibikin gini Mas Hatta. Jadi kondisi wilayah kan berbeda-beda. Kalau di situ memang masih ada pinjem bendera kayak yang tadi di mana di Ciamis ya tadi itu. Jadi pinjem bendera untuk dan security tapi orang-orangnya dari kita. Yang penting gini loh, yang penting maksud saya ini kan bukan PPNPN gitu loh. Dan ini harus ada kalau security memang pakai tenaga ini ya, tenaga perusahaan itu. Nah, itu yang harus ini kan. Jadi masalah nanti di dalamnya itu kita ada titipan tenaga beberapa yang memang kita sudah percaya di situ, silakan saja. Ini kan hanya bungkusnya itu di PT karena memang dari ini kan. Tapi saya yakin sih di bank-bank itu juga pakai pihak ketiga juga ya. Jadi kalau nggak ini ya tinggal dititipin di sana, kemudian kita bisa lakukan dengan pihak ketiga yang saat ini ada di sana. Kalau nggak ada ya khusus di itu ya mungkin ada pakai makluman, tapi jangan dimasukkan di PPNPN tuh. Jadi ada ini sendiri memang dia security ataupun satpam bukan di PPNPN di POK. Itu sih menurut saya Mas Hatta. Oke. Makasih Pak Doni. Kalau yang menyampaikan Pak Biro Perencanaan mungkin lebih lugas ya. Itu jawabannya ya dari Ciamis maupun dari Kapsor. Apa namanya skema-skema yang masih dimungkinkan. Sebagaimana arahan Pak Kepala Biro Perencanaan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya dari Ciamis dan Kapsor tentunya. Ya, izin Pak, saya langsung pertanyaan pertama Pak terkait untuk yang tenaga OB Pramubakti Satpam. Nah, itu kan tadi dijelaskan melalui outsourcing pihak ketiga maupun perseorangan. Bagaimana kalau misalnya di tahun kemarin itu ada satpam yang meninggal, Pak? Apakah kami bisa menggantikannya melalui outsourcing nanti, Pak? Atau seperti apa? Terus untuk yang tenaga pramubakti, apakah yang sebelumnya hanya 1 bisa kami menambah kuotanya menjadi 2? Terus yang berikutnya Pak, untuk yang ada tidak batas usia untuk yang tenaga tersebut? Sampai batas maksimal usia berapa yang bisa diajukan untuk jadi outsourcing Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raden, mohon bantu dijawab Pak Raden. Pak Raden. Yang apa Bu, bisa diulang? Meninggal, security-nya meninggal apa bisa diganti outsourcing baru untuk tahun 2024? Kalau security meninggal sih, malah kalau dari pihak ketiga dia bisa langsung digantikan kalau kontraknya dengan pihak ketiga ya.
Ya. Tapi kalau perorangan ya berarti harus dengan pengadaan baru. Tapi kalau pertanyaannya PPNPN yang meninggal, tentu tidak bisa digantikan karena kita pada batasan tidak diperkenankan pengangkatan baru untuk PPNPN karena PPNPN yang ada sekarang baik PHK 2 maupun PPNPN terdata dan yang tidak terdata tapi bukan pengangkatan baru ini mau kita selesaikan. Makanya nggak boleh nambah lagi karena kalau nambah lagi jumlahnya nanti bergerak terus. Itu mungkin Pak Hatta. Ya, Terkait terima kasih. jumlah penggantinya ya menurut hemat kami selama anggarannya ada ya silakan saja karena ini kan mekanismenya bukan mekanisme PPNPN kan. Mekanismenya dengan pengadaan baru. Oke, bisa dijawab ya, terjawab ya Bu dari Puan. Izin Pak, berarti secara kesimpulannya berarti kami bisa menambah kuotanya selagi anggarannya masih ada Pak ya untuk di jabatan pramubakti, satpam maupun supir atau OB dan CS Pak. Seperti itu ya Pak? Ya sesuai anggaran yang ada Bu. Ya, baik Yang Pak. nggak boleh itu nambah baru untuk PPNPN itu aja. Karena Siap, baik PPNPN Pak. nggak lewat jalur PBJ. Ya. Izin Pak, yang untuk batas usianya Pak, apakah ada untuk nanti kan kami juga sama seperti yang tadi pertanyaan dari seorang yang menggunakan anak daerah tenaga lokal untuk yang menjadi jabatannya OB, satpam dan sebagainya. Karena sampai sekarang kan kami masih mengikuti yang seperti tahun sebelumnya Pak, belum mengikuti lewat outsourcing. Seperti itu Pak. Apakah ada batas usianya Pak? Nah, kalau batas usia mungkin Pak Hatta yang mungkin lebih tahu spesifikasi teknisnya, Pak. Tapi rasanya sih kalau security nggak boleh tua-tua ya, atau gimana sih? Iya, sebaiknya ada batas usianya. Pak Danang bisa jawab, Pak Danang, security di BPN Pusat batas usianya berapa Pak Danang? Kalau tenaga security kan misalkan di pihak dia kan di badan usaha mungkin biasanya ada ketentuan dari si badan usahanya itu nanti mengikuti aja mungkin. Mungkin ada gambaran Pak Danang, batas minimal berapa, maksimal berapa, supaya usia produktif gitu Pak Danang. Kalau di pusat kemarin berapa batas maksimalnya? Kalau di pusat kemarin kan masih pakai apa namanya? Yang tahun kemarin kan masih pakai SK itu. Jadi ya belum ada ketentuan terkait umur, Pak. Ya, kalau bisa disesuaikan saja Bu ya. Kalau bisa memang sesuai Pak Raden sampaikan, di usia produktif ya Bu. Jangan sampai nanti tenaga security usianya 60 tahun kan sudah tidak produktif lagi ya Bu, mohon izin. Iya Pak, Termasuk baik ya. Pak. Iya izin Pak untuk yang satpam mungkin usia produktif, tapi kalau untuk yang tenaga pramubakti Pak, karena memang di kami itu yang tenaga pramubakti yang sudah lama menjadi tenaga sama kami itu sudah di atas 50 Pak. Ya, itu kesempatan Ibu pramubakti di Kementerian kita juga ada batas maksimalnya Bu, kalau nggak salah di 50 tahun kalau nggak salah. Ya Pak Danang ya, 50 tahun Pak Danang. Berarti batasnya 50 tahun ya Pak? Ya, seperti itu. 53 kemarin kalau vendor yang kita. Ya. Jadi masing-masing penyedia itu punya ketentuan masing-masing biasanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin Pak Atta. Ya, silakan singkat saja Pak Robin ya. Ya Pak, singkat aja Pak ya. Tadi memang terkait dengan security Pak. Tadi memang udah dijawab sama Mas Danang juga, sama Pak Biro juga ada arahan lain atau strategi lain. Cuman kalau kita pakai sertifikat aja Pak, tanpa pakai NIB, apakah itu bisa Pak? Nah kemudian kalau memang tadi ada kantah yang bisa bikin NIB untuk security, kami mohon informasinya kode KBLI-nya berapa gitu Pak? Atau mungkin dari Biro Umum sudah ada satu kode yang sudah disetujui disepakati untuk security Pak. Itu Pak, mungkin pertanyaan kami Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Izin bantu menjawab. Langsung Pak Robin, intinya baik usaha perorangan maupun badan usaha, intinya sekarang wajib memiliki NIB. Itu syarat wajib untuk orang menyatakan diri untuk berusaha, baik itu usaha perorangan atau badan usaha. Itu secara mudah juga bisa secara nanti kita sampaikan di linknya. Melalui OSS ya Pak Robin, wajib. Nah, untuk KBLI-nya Bapak Ibu silahkan dicatat KBLI-nya untuk
jasa OB atau jasa kebersihan kantor, silakan menggunakan KBRI 81210. Sekali lagi untuk kebersihan umum atau OB, silakan menggunakan KBRI 81210. Kemudian untuk security bisa menggunakan KBRI 80-100. Sekali lagi security di KBRI 80-100. Kemudian untuk tenaga pengemudi, tenaga kerja, waktu tertentu atau driver itu di KBRI 78200. Untuk driver 78200. Mungkin itu bisa dipakai untuk melaksanakan pengadaan jasa OB, driver maupun security. Itu ya Pak Rafi. Baik, makasih Pak. Pak, satu lagi Pak, izin. Pak, di kami itu ada teknisi gedung Pak. Kira-kira itu masuk kemana Pak ya? Apa harus ke tenaga pendukung atau bisa juga nanti bikin perseorangan gitu, bikin NIB sendiri? Kalau teknisi gedung Pak. Gedung, ini Pak Danang, bantu jawab Pak Danang. Teknisi gedungnya itu kalau selama ini perseorangan atau rekrut pihak ketiga ya Pak? Selama ini sama dengan itu Pak, dengan OB cara rekrutnya. Nggak, maksudnya memang itu spesialisasi teknisi gitu orang itu. Iya Pak, untuk kelistrikan di gedung Pak. Ya coba nanti dibuat aja Pak NIB untuk teknisi, mungkin kalau memang ada perseorangan ya bisa, tapi kalau memang nggak ada harus badan hukum ya berarti harus merekrut dari pihak ketiga badan hukum Pak. Baik Pak Danang. Makasih Pak Danang, Pak Atta. Kemudian yang ketiga, tahun 2022 dulu masih dimungkinkan pengadaan pengganti. Kami ada 2 orang. Dan sesuai syaratnya, tadi adalah PPNPN yang masuk database BKN. Kemudian saya tanyakan, saya harus mengakses kemana? Terutama yang 2 orang yang pengadaan 2022 untuk Januari kemarin itu, apakah dia masuk atau tidak? Saya mohon untuk diberikan arahan, kami harus mengambil informasi dari mana? Database BKN. Terima kasih Pak. Nomor 3 yang itu, yang belum didata ya Bu ya? Iya, 2 orang. Ya, jawabannya bisa Bu. Karena sebenarnya kalau edaran yang Oktober itu kami dasarnya dari edaran Unpad di bulan Juli. Namun dengan berlakunya Undang-Undang 20 2023, penataan non-ASN itu berlaku untuk semua non-ASN, baik terdata maupun yang tidak terdata. Artinya masih bisa dipekerjakan sampai Desember 2024. Yang artinya juga termasuk yang pengangkatan 2022, yang tidak masuk pendataan di Oktober 2022, bulan Oktober itu masih bisa dipekerjakan. Nanti jelasnya akan ada di juknis anggaran. Terima kasih Pak Atta. Izin bertanya. Sebelumnya tadi udah ditanyakan, tapi karena ada gangguan teknis ini saya kurang dengar jawabannya terkait ini PPNPN di kantor kami ada yang lulus di Desember kemarin Pak, menjadi P3K. Nah, berarti untuk pengundurannya apakah langsung apa menunggu TMT-nya nanti Pak Nge? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi aja di kolom chat juga nih untuk yang perorangan, satpam perorangan kan tidak bisa ini apa ya, NIB-nya. Apakah bisa digunakan kayak sertifikasi yang dari kepolisian itu Pak sebagai satpam untuk dasar dia melamar satpam dari perorangan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Raden bisa jawab 01 Pak Raden. Mungkin diulang lagi Pak Raden. Ya, perlu disampaikan Pak ya, jadi lulus kemarin itu dia statusnya belum P3K Pak, jadi masih statusnya lulus seleksi kompetensi. Jadi pemutusan kontraknya hanya bisa ketika dia sudah terangkat TMT-nya. Nah TMT-nya ini kalau kemarin kami masih bisa nego backdate dengan BKN sambil lalu menunggu pertek, kami sudah booking tanggal mundur, cuman kemarin disarankan untuk tidak seperti itu, jadi kami nanti menunggu semua proses DRH selesai, SK CP3K selesai, baru nanti TMT-nya bisa kami sampaikan.
supaya tidak lagi kejadian kayak kemarin Pak. Jadi ada satu kantah itu yang PPNPN-nya menolak bekerja karena sudah putus kontrak, padahal masih proses DRH dan CP3K-nya. Sehingga nanti evaluasi dari kejadian itu nanti putus kontraknya setelah semua proses clear. Kemungkinan paling cepat di bulan Februari, sehingga di Januari dia masih bisa berkontrak diperpanjang sebagai PPNPN. Itu Pak. Ya, makasih Pak Raden. Untuk NIB, Bapak, NIB itu intinya wajib hukumnya bagi penyedia perorangan maupun badan hukum, jadi badan usaha. Jadi tidak bisa ditawar lagi, itu syarat wajib untuk bisa mendaftar menjadi pihak ketiga atau penyedia perorangan atau badan hukum ya. Itu jawabannya dari ya. Kita ada PPNPN yang kita berhentikan dengan tidak dengan hormat karena pelanggaran disiplin nomor 7 tahun 2018. Nah, apakah memang dalam peraturannya kita tidak boleh menerima lagi PPNPN, tetapi kalau untuk menggantikannya apakah boleh? Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tenaga CS, satpam, dan driver, kalau untuk 2024 ini kan harus diserahkan atau melalui pihak ketiga atau outsourcing. Nah, kendalanya kita ini, kalau kita serahkan ke outsourcing atau pihak ketiga, itu rata-rata yang mempunyai perusahaan untuk outsourcing ini, dia harus gajinya di atas 4 juta lebih. Sedangkan kita rata-rata gaji untuk CS, satpam, dan driver itu sangat-sangat tidak mungkin untuk kita serahkan ke outsourcing atau pihak ketiga. Apakah kita masih bisa membayarkan secara langsung untuk masuk ke gaji mereka langsung ke rekening atau bagaimana? Kita mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari Kupang ya. Jadi intinya gini Pak, untuk yang pertama kaitannya dengan seleksi. Meskipun itu ganti ya, formasinya kan masih ada tuh memang. Tapi kita ini jadi ini sama nih juga dengan yang kata yang lain tadi kaitannya bahwa Pak CS kemudian security-nya maupun drivernya itu masuk di PPNPN. Kalau kita keluarkan bisa nggak digantikan? Nggak. Jadi intinya itu kalau sudah ada yang keluar atau mengundurkan diri kemudian nggak masuk ke 3K ya tetap nggak bisa diganti Pak formasi itu. Jadi kita sekarang ini nggak ada tambahan nama atau tambahan ini pegawai di PPNPN ini karena memang kita itu kebijakannya di kepegawaian memang tidak ada masuk PPN baru ataupun honor baru. Nah, kaitannya dengan bahwa di sana ini nanti gajinya kurang, sebetulnya sih kami tadi juga disampaikan juga di pengadaannya juga masih bisa lah. Kita saat ini itu asalkan dia naik maksimal 25% dari yang diberikan di 2023 untuk CS kemudian security maupun driver itu bisa dialokasikan. Contoh misalnya tahun lalu dia dapat 3 juta. Berarti kalau dia naik 25% kan maksimal dia dapat 375 lah per orang, kemudian nanti ditambahkan untuk pakaian kerja, kemudian seragam dan yang lain-lain, pelatihan itu apa per ininya. Dan kita nanti sebelum kita mau kontrakkan, kita juga mulai ini milih-milih bahwa benderanya perusahaan yang mau kita gunakan itu minimalnya gajinya dia itu harus sama dengan tahun lalu, Pak. Jadi kita nggak ada menjolimin teman-teman kita yang sudah ada security maupun ini tadi yang atau kalau enggak ya model pakai pengadaan langsung tadi perorangan yang dikontrak dengan pengadaan biasa. Yang penting dia bukan PPNPN karena PPNPN itu memang dilarang untuk pengadaan baru. Jadi memang dia ya kalau memang jadi cleaning service ya cleaning service, kemudian security ya satpam ya satpam, dan kemudian yang driver ya driver. Itu Pak mungkin Pak. Jelas ya Pak? Ya, terima kasih Pak.